Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, azakumullah. Alhamdulillah, tanggal 13 Jumadil Akhir 1447 Hijriah bertepatan 3 Desember 2025 Masehi. Alhamdulillah, Allah perjumpakan kita di tempat yang mulia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara nikmat yang kita rasakan, alhamdulillah. Dan insyaallah ini adalah pertemuan kita yang ke-10 dalam pembahasan di dalam Lubabut Tafsir min Ibnu Katsir. Dan kita ingatkan juga kepada saudara-saudari kita yang mendengar suara ini bahwasanya sebagian di daerah kita di Sumatera itu qadarullah masyafa'al, terjadi musibah yang tentunya kita sama-sama mengetahuinya sebagaimana yang disebutkan, disiarkan di media. Namun kita diminta untuk bisa andil apapun yang bisa kita upayakan, baik itu dari penggalangan dana, donasi, kemudian mungkin di antara kita berkesempatan menjadi relawan juga. Kemudian kita berusaha men-share penggalangan donasi dan tidak lupa juga kita mendoakan mereka. Mereka adalah saudara-saudari kita yang mana mereka di dalam duka, di dalam keadaan tentunya harapan mereka itu mereka membutuhkan bantuan tentunya dari saudara-saudarinya yang tidak terdampak musibah. Ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita bahwasanya kenikmatan ketika kita di waktu aman itu adalah kenikmatan yang tiada taranya. Tentunya kita harus menggunakan nikmat ini, harus senantiasa menggunakan kenikmatan keamanan untuk memperbaiki diri kita, untuk menambah keimanan kita, untuk mempelajari agama Allah, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Adapun bagi yang terdampak musibah, kita yakin Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran terhadap mereka dan terhadap yang melihat kejadian tersebut, dan kita berharap mereka segera pulih dan tentunya apabila mereka telah pulih itu pelajaran bagi mereka. Mudah-mudahan itu menambah keimanan mereka
kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan, yaitu bahwasanya sedikit saja bencana atau musibah yang Allah berikan itu sudah luluh lantah. Belum lagi peristiwa-peristiwa yang besar seperti hari kiamat yang tentunya lebih dahsyat, yang lebih mengerikan, dan itu pasti terjadi dan kejadiannya hanya Allah yang mengetahuinya. Tapi itu hanya sedikit pembukaan agar kita tidak terlalu melupakan mereka, karena kita laksana satu tubuh yang mana apabila satu dari anggota tubuh kita merasakan sakit, yang lainnya merasakannya. Nabi mengatakan bahwasanya kita laksana satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya, dan seterusnya. Tapi di pertemuan kita sebelumnya, di pertemuan yang ke-9, tepatnya di ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hati orang munafik itu berpenyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Jadi Allah sebutkan hati mereka itu ada penyakitnya. Alhamdulillah telah kita pelajari. Kemudian di ayat 11 dan ayat yang ke-12 itu orang-orang munafik tersebut mengakui bahwasanya mereka itu melakukan perbaikan. Mereka melakukan muslihun, innama nahnu muslihun. Tetapi mereka sebenarnya ala innahumul mufsiduna walakin la yash'urun. Yang sebenarnya mereka melakukan kerusakan di permukaan bumi. Mereka melakukan kerusakan, akan tetapi mereka walakin la yash'urun, mereka tidak sadar. Jadi itu di pekan yang lalu mereka hatinya ada penyakit. Kemudian mereka mengaku bahwasanya mereka melakukan perbaikan, namun sebenar hakikatnya mereka melakukan kerusakan di permukaan bumi ini. Baik, kita lanjutkan ke ayat berikutnya, yakni ayat yang ke-13, 14, 15. Sebelum kita jelaskan, mari sama-sama kita dengarkan bacaan siapa? Tafadhal. Barakallahu fiikum. Itu 3 ayat yang baru saja kita dengarkan, lanjutan keadaan orang-orang munafik yang Allah kabarkan di dalam firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah ayat 13, 14, 15 insyaallah akan sama-sama kita pelajari di kesempatan ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk. Tentu dengan mempelajari ini kita menjauhi sifat ini. Kita menjauhi sifat ini
Nanti mungkin di pembahasan berikutnya ada pembahasan yang dinukilkan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka orang-orang munafik idza hadatsa kadzaba, apabila mereka berbicara mereka dusta. Begitu juga apabila mereka berjanji idza wa'ada khalafa, mereka mengingkari, wa idza tumina khana, dan apabila diberi amanah mereka khianat. Ini diantara ciri-ciri orang munafik yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila terdapat salah satunya, wal yazubillah ketiganya, itu berarti adanya kemunafikan yang banyak di dalam hati kita. Wal yazubillah ini harus diobati tentunya dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati ini senantiasa diberikan ketakwaan. Allahumma ati nafsi taqwaha, anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, atau Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina, dan seterusnya. Tentu kita bermohon kepada Allah agar hati ini senantiasa dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi di ayat yang ke-13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, yaitu orang-orang munafik tersebut, aminu, berimanlah kamu. Jadi apabila diucapkan kepada mereka berimanlah kamu, kama amanan nasufaha, sebagaimana berimannya orang-orang yang telah kama amanan nas. Jadi salah ya. Tadi kama amanan nas, sebagaimana berimannya manusia. Qalu anu'minu kama amanas sufaha, lalu mereka menjawab, akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Tadi di terjemahan tadi, orang yang picik akalnya. Jadi tadi versi apa itu terjemahannya? Versi ada disebutkan itu, versi digital. Jadi picik akalnya katanya. Kalau di sini itu orang-orang yang bodoh. Apakah akankah kami beriman sebagaimana orang-orang yang bodoh? Tadi picik akalnya katanya, karena itu telah beriman. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ingatlah sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh. Merekalah orang-orang yang picik akalnya, tetapi mereka tidak mengetahui. Jadi pada ayat yang baru saja kita dengarkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila dikatakan kepada mereka, jadi wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, berimanlah kalian sebagaimana manusia, sebagaimana orang-orang beriman, yakni seperti keimanan manusia kepada Allah. Jadi ketika itu yang beriman adalah para sahabat radhiyallahu anhum yang beriman ketika itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diinginkan keimanan dari orang-orang munafik adalah keimanan sebagaimana keimanan para sahabat radhiyallahu anhum beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, adanya hari kebangkitan setelah kematian, dan adanya surga, neraka, dan lain-lainnya yang telah diberitahukan kepada orang-orang yang beriman. Dan tentunya di situ ada juga takdir baik dan buruk, sebagaimana rukun iman yang telah kita ketahui. Jadi diminta demikian orang-orang yang berpenyakit hatinya tersebut, yang mereka mengakui mereka adalah orang-orang yang melakukan perbaikan, namun Allah membantah mereka adalah orang yang melakukan kerusakan di permukaan bumi. Dan juga dikatakan kepada mereka, taatilah Allah dan Rasulnya dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mereka pun menjawab dengan ayat tadi, anu'minu kama amanas sufaha, apakah kami harus beriman sebagaimana orang-orang yang picik,
orang-orang yang bodoh, orang-orang yang picik akalnya yang telah beriman. Jadi mereka mengatakan, menuduh orang-orang yang beriman ketika itu orang-orang yang safi, yang sufaha, yang picik akalnya, yang bodoh. Jadi mereka mengklaim orang-orang yang beriman yang mengikuti Nabi SAW adalah orang-orang yang bodoh. Ini pengakuan mereka, dakwah mereka, dakwah bukan dakwah ya, dakwah mereka, pendakwaan mereka. Jadi mereka maksud itu adalah para sahabat sebagaimana kita sebutkan tadi. Sahabat Rasulullah yang mereka tuduhkan hal yang demikian, yang picik akalnya, yang bodoh kata mereka. Ini yang demikian ini yang disebutkan oleh Abu Aliyah As-Suddi di dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan beberapa orang sahabat. Jadi ketika kita mempelajari ini, kita juga mengenal ahli-ahli tafsir dari generasi-generasi ulama terdahulu. Kadang disebutkan Abu Atiyah, As-Suddi, Ad-Dhahhak, Mujahid, Muqatil bin Hayyan. Jadi kita mengenal mereka. Mereka adalah para mufassir, ulama tafsir dari generasi setelah generasi sahabat. Yang mana sahabat yang banyak menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Begitu juga Abdullah bin Mas'ud juga banyak menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga dikatakan juga oleh Ar-Rabi' bin Anas. Ini ulama-ulama tafsir, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dan lainnya. Jadi kalau kita mendengar tersebut, mereka adalah mufassirin, para ulama tafsir yang dinukilkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam pembahasan ini. Orang-orang munafik itu mengatakan, apakah kami dan mereka harus berada dalam satu kedudukan sementara mereka adalah orang-orang bodoh? Nah, jadi mereka menganggap diri mereka lebih tinggi levelnya. Tidak mungkin kami sama duduk dengan orang-orang yang bodoh tersebut, karena mereka telah menganggap para sahabat adalah orang-orang yang bodoh. Jadi mereka tidak mau lagi untuk bersama-sama dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kata-kata as-safaha, as-sufaha tadi itu bentuk jamak dari kata as-safih. Jadi safih itu bentuk mufradnya. Adapun jamaknya as-safaha, as-sufaha tadi yang disebutkan. Seperti kata-kata al-hukama, al-hukama itu bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya adalah hakim. Al-hukama bentuk jamaknya, hakim itu bentuk mufradnya. Jadi makna sufaha itu maknanya adalah orang yang bodoh, orang yang kurang atau lemah pemikirannya serta sedikit pengetahuannya tentang hal-hal yang bermaslahat dan hal-hal yang bermudarat. Itu anggapan mereka, anggapan orang-orang munafik terhadap orang-orang yang beriman. Jadi mereka mengatakan kalau orang beriman itu orang-orang yang picik akalnya. Begitu juga orang-orang yang berusaha mengembalikan agama Allah ini sebagaimana masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggap ini orang-orang hanya menjaga tekstual saja, menjaga tekstual, jadi mengembalikan kembali ke bentuk awalnya. Jadi inilah orang-orang yang disebutkan isu-isu yang tersebut yang mereka gentar-gentorkan agar umat tidak mengikuti orang-orang yang mengembalikan agama ini sebagaimana mestinya. Jadi ketika diajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, ini orang-orang yang mengklaim dirinya adalah hanya mereka sendiri saja yang benar, selain dari mereka tidak ini hanya mengaji dengan guru-guru mereka saja dan seterusnya. Ini banyak fitnah-fitnah yang beredar dan ini bukan barang baru lagi. Ini sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi orang-orang yang menentang dakwah Nabi SAW sudah melakukan hal-hal yang demikian, bahkan mereka lebih parah lagi, yang mengatakan Nabi adalah seorang penyair, seorang dukun, seorang yang gila, majnun dan seterusnya.
Kalau kita mungkin masih dianggap ini orang-orang ini dan seterusnya, belum separah apa yang mereka fitnahkan terhadap pembawa agama ini, terhadap Nabi SAW. Itu makanya di dalam dakwah itu ada gangguan, ada sesuatu yang akan membuat gesekan. Tidak mungkin ada seorang itu berdakwah, ketika berdakwah menyampaikan qala Allah qala Rasul lalu diterima saja, tidak. Sementara Nabi yang diutus, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ditentang oleh kaumnya. Nah, jadi kalau kita sudah memahami ini, tidak apa namanya, tidak ada keheranan bagi kita. Oh, kenapa ini ada isunya ini agar dijauhkan umat dari kebenaran dan seterusnya, itu sudah enggak heran lagi. Ini sudah barang biasa. Lalu tugas kita bagaimana? Ibarat orang yang meniti suatu daerah, sesuatu yang memakai bahtera, kapal, ketika mendamparkan apa namanya, yang kalau bahasa kami sauh itu namanya, jangkar itu. Nah, mana yang lebih kuat, yang menguasai? Ketika turun dari kapalnya, siapa yang lebih dahulu menguasai? Istilahnya, siapa yang lebih giat di dalam dakwahnya, itulah yang Allah mudahkan untuk orang memahami dakwah tersebut. Maksudnya semakin giat seorang dai mendakwahkan qala Allah qala Rasul, qala Allah qala Rasul ala fahmi salaf, tentu akan banyak orang akan mengetahuinya, mendengarnya. Tentu akan semakin banyak orang yang tersadar, oh ternyata beragama yang hak ini seperti ini. Itu makanya salah satu pesan ulama kita di zaman ini, tidak ada masalahnya adanya dakwah dengan apa namanya di media sosial, tidak ada masalah. Karena tanpa dipungkiri kita juga berada di dunia tersebut, dunia nyata dan dunia maya. Mungkin hanya sedikit atau orang-orang tua yang memang gaptek sekali, yang tidak mengerti dengan HP yang ada sekarang ini, yang tidak menggunakannya, masih menggunakan HP lama, HP tulalit. Akan tetapi rata-rata itu semuanya menggunakan. Sedikit di scroll ada kajian yang hak, walaupun hanya sebentar, mungkin sekian detik, tidak sampai 1 menit, itu yang didengar itu mudah-mudahan itu bisa mendapatkan hidayah bagi yang mendengarnya. Nah, jadi alhamdulillah dengan adanya kegiatan-kegiatan orang-orang yang juga gencar-gencar di dalam media, itu juga ladang pahala juga. Sebagaimana tadi kita sebutkan, jangan kita malu juga men-share penggalangan dana terhadap musibah saudara-saudari kita. Jangan malu kita di-share, orang mentransfernya alhamdulillah, tidak ya, kita sudah berusaha untuk mencoba agar orang juga ikut serta dalam kepedulian tersebut. Baik, kita lanjutkan. Allah tabaraka wa taala memberikan jawaban semua hal yang berkenaan kepada mereka. Jadi dijawab semuanya tentang pengakuan orang munafik tersebut. Ala innahum humus sufaha. Allah yang langsung menjawab. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang bodoh. Mereka itulah yang picik akalnya. Jadi orang munafik itu yang sebenarnya, ketika diajak beriman kepada Allah, diajak beriman kepada malaikat, kitab, nabi, hari akhir dan takdir, mereka tidak mau beriman. Mereka tidak mau beriman. Bukankah mereka yang picik akalnya? Bukankah mereka yang bodoh sebagaimana Allah sebutkan? Allah sebutkan di ayat ini, ala innahum humus sufaha. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang safi, orang yang picik akalnya, orang yang bodoh. Dan Allah menegaskan kebodohan mereka itu dengan walakin la ya'lamun, tetapi mereka tidak mengetahui. Ini sungguh bagaimana Allah menyebutkan tentang kelengkapan mereka. Mereka berada di atas kejahilan, kebodohan, picik akal mereka, tetapi ditambah lagi mereka tidak sadar. Mereka tidak sadar dengan keadaan mereka. Ini yang berbahaya. Apabila kita sudah tidak sadar dengan keadaan diri kita, ini yang kita khawatirkan. Kita pernah singgung di pertemuan kita sebelumnya bahwasanya
kita sudah dijauhkan dari Al-Quranul Karim, kita sudah dijauhkan dari ibadah kepada Allah. Biasanya kita bisa bangun malam, biasanya kita bisa rutinkan, wiridkan zikir pagi, zikir petang, tetapi beberapa hari ini Allah jauhkan. Kalau kita tidak sadar dengan hal ini bahayanya sebagaimana bahayanya orang munafik. Jadi seharusnya kita sadar, Allah menjauhkan kita dari ibadah-ibadah ini dampak dari dosa dan maksiat kita. Allah jauhkan kita dari ibadah, Allah kita jauhkan dari kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang sudah khatam Al-Quran di Ramadan yang lalu 1446 Hijriah. Di tahun ini sudah mau masuk lagi Ramadan belum khatam juga. Ini bahaya, yang seharusnya ada riwayat menyebutkan bahwasanya paling lama mengkhatamkan Al-Quran itu adalah 40 hari, itu paling lama. Ini sudah berapa bulan berarti? 7 bulan berlalu ya. Kalau dikatakan untuk Ramadan berarti sudah 10 bulan, 9 bulan lebih mereka tidak khatam Al-Quran. Bukankah ini dampak dari maksiat yang dilakukan, kelalaian? Jadi lalai, malas itu adalah dampak dari maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menghinakan mereka dengan keadaan mereka, dengan walakil la ya'lamun, dengan ketidaktahuan mereka dalam kondisi bodoh, dan mereka tidak mengetahui mereka dalam keadaan demikian. Itu adalah menghinakan mereka untuk menunjukkan mereka berada dalam kebutaan dan jauh dari petunjuk. Itu keadaan mereka yang di ayat yang lalu, walakil la yash'urun, mereka tidak sadar. Sementara di ayat ini walakil la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak mengetahui. Di ayat yang sebelumnya walakil la yash'urun, tetapi mereka tidak sadar. Ini bagaimana ayat ini senada untuk mengetahui keadaan mereka, agar kita menjauhi hal yang demikian, menjauhi penyakit ini. Ya, orang munafik hatinya ada penyakit. Pengakuan mereka menganggap mereka orang yang pintar, orang yang tahu dengan maslahat mudarat, tetapi mereka sendirilah yang sebenarnya berada dalam kejahilan. Wal ya'zubillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang munafik. Jadi masih sampai ayat 20 itu masih membicarakan tentang mereka, orang-orang munafik. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Jadi apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, jadi apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, para sahabat ketika itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan kami beriman. Jadi mereka mengatakan mereka beriman jika berkumpul dengan sahabat Nabi, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, mereka mengatakan qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan jika mereka kembali kepada kelompok mereka, setan-setan mereka, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jadi mereka mengatakan sesungguhnya kami bersama kamu, bersama kelompok-kelompok mereka, bersama setan-setan mereka. Innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami hanya memperolok-olok mereka saja. Jadi inilah dua wajahain, dua wajah. Ketika bersama Nabi SAW dan para sahabat, mereka mengaku orang beriman, dan apabila kembali kepada orang-orang yang sama dengan kemunafikannya, ini sebenarnya kami bersama kalian. Adapun kami berkumpul dengan orang-orang yang beriman tersebut, orang-orang yang safih tersebut, orang-orang as-sufaha tersebut, adalah innama nahnu mustahzi'un, kami hanya untuk memperolok-olok mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala membantah mereka, menjadikan bahwasanya Allah lah yang memperolok mereka. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Sesungguhnya, jadi Allah lah yang membalas olok-olok mereka, istihza, olokan-olokan mereka, dan membiarkan mereka terombang-ambing
dalam kesesatan mereka. Jadi dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terombang-ambing tersebut, dalam keadaan tidak tahu mana kebenaran, mana kesesatan. Jadi mereka dalam kondisi tersebut, mereka sudah merasakan dalam keadaan aman. Ini adalah olok-olok dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka pun tidak menyadari terhadap hal yang demikian. Jadi di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ayat 14, 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang keadaan orang munafik jika bertemu dengan orang-orang beriman. Mereka berkata mereka berkata amanna, kami beriman. Kemudian mereka menampakkan keimanan. Bayangkan, menampakkan keimanan, menampakkan kasih sayang, perwalian, menampakkan keakraban sebagai tipuan bagi orang-orang mukmin, dan sebagai kemunafikan, kepura-puraan, serta taqiyah. Ini dia akidah Syiah. Taqiyah yaitu menyembunyikan apa yang ada di dalam hati mereka agar tidak terbongkar kebusukan mereka, agar mereka mendapatkan kebaikan. Dan tujuannya apa? Yaitu untuk mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Jadi mereka ternyata juga tidak mau ketinggalan harta rampasan perang. Dunia, siapa yang tidak ingin? Siapa yang tidak menyukainya? Karena dunia itu lahun dan lezat sekali, indah. Tidak ada yang diantara kita yang tidak menyukainya. Dan ada yang Allah berikan rahmat baginya, Allah berikan dalam hatinya, yaitu bisa mengatur dunia. Ini yang membedakannya. Ada orang yang terombang-ambing dengan fitnah dunia, tidak tahu lagi mana yang siang dan malam, mana yang ibadah dan istirahat. Yang taunya cuan, yang berbau apa namanya yang sekarang, income, piti masuk. Nah, ini yang cuma siang malam, keuntungan duniawi, tetapi mereka dilalaikan dengan keuntungan ukhrawi. Berbeda dengan orang-orang yang Allah rahmati, ketika disibukkan dengan urusan dunia, ada urusan akhirat ditinggalkan. Karena tidak mungkin kita menghinakan diri dengan keadaan yang meminta-minta. Tidak, kita harus berusaha. Akan tetapi ada masanya. Ada ketika ibadah, azan ya tinggalkan semuanya. Dan ini berat bagi orang-orang yang misalnya bekerja di tempat-tempat lembaga-lembaga yang atasannya itu. Pernah teman bercerita, mungkin Pak Khairil lebih mengetahui, orang-orang yang mempunyai supervisor, orang-orang luar itu, orang Korea, orang Cina, itu meskipun azan belum datang waktu istirahat, tidak boleh istirahat. Jadi ketika kata teman-teman yang pernah bekerja di perusahaan-perusahaan yang mendapatkan supervisornya orang asing, orang-orang yang bekerja itu, karyawan, lebih takut pada atasannya daripada Tuhan. Waliyadzubillah. Benar itu Pak, ada ya Pak ya. Jadi belum masanya istirahat tidak boleh, walaupun itu untuk ibadah tidak boleh. Ada nanti jam istirahatnya. Ini sudah tergadaikan akhirat kita demi dunia, sudah tergadaikan. Ini yang apa namanya, yang harusnya diatur ketika ibadah. Ya kita ibadah kepada Allah. Setelah ibadah ya lanjutkan kembali pekerjaan kita. Dan itu banyak keluhan, karena diantaranya teman-teman banyak bekerja di perusahaan-perusahaan, terutama di Jawa. Mereka bekerja yang mendapatkan atasan orang Korea, orang-orang Cina. Akhirnya mereka lalai dari ibadahnya. Dan bagi kita mungkin kita tidak seberapa, alhamdulillah hanya bisa mendapatkan kebutuhan yang pas-pasan. Di antara kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah,
ketika azan berkumandang kita sudah berada di rumah-rumah Allah. Ini salah satu kenikmatan yang tidak dirasakan oleh orang-orang yang hanya memburu dunia. Kita berusaha untuk demikian karena kita membaguskan ibadah kita kepada Allah. Setiap saat kita perbaiki ibadah kita, adanya kekhusyukan ketika berdoa. Mungkin kita selama ini berdoa hanya lisan kita saja, tetapi hati kita tidak ikut. Nah, ini bentuk kelalaian di dalam berdoa. Tidak boleh. Hati kita harus ikut serta dalam doa. Harus hadirkan hati kita. Nah, jadi di situ banyak orang yang berdoa hanya di lisan, ya Rabbi firli wali wali, tetapi hanya di lisan saja. Hatinya tidak hadir. Nah, jadi kehadiran hati kita ketika bermunajat kepada Allah, itu sudah semakin bagus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Azan ya. Oh, itu selawat-selawat dulu ya. Baik. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan jika mereka kembali kepada setan-setan mereka, maksudnya kelompok mereka sesama orang munafik. Lafaz khalau di sini sama dengan insarafu, kembali. Jadi dari tempatnya kembali, itu namanya bahasa lainnya mufradatnya insarafu. Karena kemudian juga Abu Malik menyebutkan khalau berarti pergi. Nah, ini bahasa-bahasa yang semakna. Kata syayatinihim, maksudnya di sini bukan hanya syaitan-syaitan, tetapi maksudnya banyak. Dalam bahasa Arab itu banyak sekali maksudnya, artinya bisa tadi syaitan-syaitannya atau orang-orang yang terhormat. Tapi jangan gunakan juga yang terhormat, syaitan-syaitan itu marah orang nanti. Ini hanya pendalaman bahasa. Jadi kita disebutkan di sini pembesar-pembesar, pemimpin orang munafik itu syaitan-syaitan. Para pendeta orang-orang Yahudi dan Nasrani itu syaitan-syaitan. Begitu juga para pemimpin orang musyrik dan orang munafik itu syaitan-syaitan. Ini dalam bahasa Arab. Jadi itu merupakan sifat. Jadi syaitan itu ada dari golongan jin dan manusia. Qalu inna ma'akum. Mereka berkata sesungguhnya kami sependirian sama denganmu, sependapat denganmu. Jadi ketika mereka kembali kepada orang-orang sesama munafik mereka, sesama orang musyrik mereka, sesama konco-konco mereka, apalagi bahasa sekarang, bestie ya, bestie itu untuk ibu-ibu itu, sesama bestie mereka. Nah, jadi mereka mengatakan kita ini sama. Jadi mengenai ayat ini Muhammad bin Ishaq Ibnu Abbas mengatakan artinya kami sejalan dengan kalian, kita sama. Nah, jadi innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami hanya memperolok-olok. Jadi tujuan mereka bergabung dengan orang beriman, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, dan bersama Nabi tujuannya hanya untuk memperolok-olok saja. Sebagaimana tadi, mengapa mereka menampakkan wajah demikian? Agar mendapatkan pembagian ghanimah, harta rampasan perang. Kemudian Ad-Dhahhak berpendapat dari Ibnu Abbas, jadi sesungguhnya kami memperolok-olok mereka, maksudnya mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini yang mereka lakukan, mencela. Nanti dalam surah At-Taubah ada dijelaskan bahwasanya ada orang yang penakut dalam berperang, ada orang yang perutnya buncit dan seterusnya, orang yang qari membaca Al-Quran. Mereka mengatakan orang yang penakut dalam perang. Banyak olok-olok yang mereka lakukan, tetapi akhirnya dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kenapa tidak dibunuh? Kenapa tidak dibunuh? Kenapa Nabi tidak membunuhnya? Sudah dibahas. Iya. Nah, jadi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membunuh mereka? Karena mereka bergaul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kalau mereka dibunuh, otomatis orang-orang yang beranggapan bahwasanya Muhammad telah membunuh sahabatnya. Jadi yang mengetahui keadaan mereka hanya orang Madinah.
Yasrib, Madinah, adapun jazirah Arab yang lainnya yang jauh tidak mendapatkan kabar demikian. Mereka samalah sebagaimana kita sebutkan orang-orang yang kita di Baitul Izzah ini, tentunya yang mengetahui kita jamaah di sini saja, yang mengetahui tentang sifat kita masing-masing, ya kita jamaah di sini saja Baitul Izzah. Nah, mungkin kita mengetahui sifat-sifat orang yang lain di jamaah masjid yang lain. Nah, namun ketika berkumpul di Baitul Izzah misalnya, ini contohnya, nah ini cuman pura-pura saja. Adapun setelah itu, setelah kembali, memperolok-olok, memberikan berita-berita yang palsu dan seterusnya. Ini contohnya. Ini contohnya. Itulah yang dilakukan orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah azan? Ini masih lama salawat orang itu ya. Nggak bunyi-bunyi suara itu. Jadi memang muazan itu salawatan dulu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab atau membantah argumen mereka di ayat berikutnya, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan membalas olok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Jadi Ibnu Jarir mengatakan mengenai ayat ini, Allah Ta'ala memberitahukan bahwa Dia akan melakukan hal tersebut pada hari kiamat kelak. Nah, di hari kiamat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti bisa dilihat dalam surah Al-Hadid ayat 13. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna. Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, lil ladzina amanu unzuruna, tunggulah kami. Tujuannya apa? Naqtabis min nurikum qilarji'u wara'akum falyatamisu nuran faduriba bainahum bisurin lahu babun batinu fi rahmah wa zahiru min qibalil adab. Jadi tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu. Jadi nanti di hari kiamat orang-orang beriman itu bercahaya. Orang-orang yang beriman itu bercahaya. Dan orang munafik ada di sekitar itu. Ketika orang beriman beranjak, mereka minta tunggu agar mereka mendapatkan cahaya. Lalu dikatakan kepada mereka, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahayamu. Jadi ditinggalkan oleh orang-orang beriman. Kembalilah, ambillah cahayamu. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Maka dipisahlah antara orang munafik dan orang-orang beriman. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya di situ ada siksa. Jadi mereka nanti dipisah dengan dinding. Meskipun ketika dunia bersatu dan begitu juga ketika dibangkitkan bersatu di yaumil mahsyar, akan tetapi akhirnya dipisah, ada dinding nanti. Bagian luarnya itu adalah azab, bagian dalamnya itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan betapa hinanya nanti ketika bersama-sama dibangkitkan bersama. Dan kita sudah sebutkan ayatnya, yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Ketika Allah memperlihatkan betisnya lalu diperintahkan sujud. Orang-orang beriman bisa sujud, orang munafik tidak bisa sujud. Tulang-tulangnya itu semuanya keras, tidak bisa mereka sujud. Karena ketika di dunia mereka hanya berbohong, beribadah kepada Allah hanya berbohong untuk memperolok-olok. Nanti di akhirat ditampakkan mereka tidak bisa sujud ketika Allah Subhanahu wa taala hadir. Jadi ini bagaimana keadaan mereka di akhirat, tentu lebih hina lagi. Tentu lebih hina lagi, mereka dibangkitkan bersama-sama orang beriman, akan tetapi akhirnya mereka dipisah dengan dinding yang itu adalah penghinaan sekali. Penghinaan, dibangkitkan bersama-sama akhirnya dipisahkan. Taib, baru azannya. Mana yang muazin?
kita dengarkan kumandang azan Isya. Insyaallah setelah itu kita lanjutkan sedikit lagi pembahasan kita, insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Baik, kita lanjutkan. Tadi di balasan di akhirat untuk orang munafik di dalam surah Al-Hadid tentang cahaya, yang mana mereka membutuhkan cahaya dari orang-orang beriman, lalu disuruh kembali, dan akhirnya mereka orang-orang munafik dengan orang beriman dipisahkan dengan dinding yang sebelah luarnya itu adalah azab dan sebelah dalamnya itu berupa rahmat. Di dalam surah Ali Imran ayat 178 itu juga sama wala yahsabanna allazina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsma. Dan janganlah sesekali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi tangguh kepada orang-orang kafir dan seterusnya, itu bukanlah kebaikan, tetapi itu adalah sesuatu penghinaan sehingga bertambah banyak dosa mereka. Ini semakin lama dibiarkan semakin banyak dosa. Ini yang diberikan kepada orang-orang yang baik itu orang-orang munafik atau orang-orang yang berdosa. Jadi itulah bentuk olok-olok atau celaan atau makar dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang munafik, terhadap orang-orang musyrik menurut penafsiran ayat ini.
Sebagian ulama lainnya mengatakan bahwasanya istihza itu, yaitu olok-olok yang disebutkan Allah yastahzi'u itu adalah hinaan dilontarkan Allah disebabkan berbagai kemaksiatan dan kekufuran yang mereka lakukan. Nah, jadi ini maksudnya ada juga merupakan jawaban ketika mereka nahnu mustahzi'un, kami memperolok mereka, Allah yastahzi'u bihim, itu sebenarnya kamilah yang mengolok-olok. Ketika seseorang ditipu, ketika dibalas, akulah yang menipumu. Semacam itulah ungkapannya. Jadi misalnya kita ditipu, lalu kita balas misalnya contohnya, akhirnya terbalaskan, akulah yang sebenarnya menipumu. Itu maksudnya dari ayat Allahu yastahzi'um. Jadi Allah mengolok-olok, menghina mereka, itu maksudnya sebagaimana tadi yang mereka mengatakan mereka memperolok orang-orang beriman, tetapi merekalah yang sebenarnya dihinakan nanti di hari kiamat. Jadi tentang ayat-ayat, banyak ayat-ayat yang serupa ini di sini disebutkan beberapa ayat, di antaranya dalam surah Ali Imran ayat 57, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu membuat makar, tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Juga wallahu yastahzi'u bihim, Allah akan membalas olok-olok mereka. Bahwasanya ini merupakan jawaban balasan karena tidak ada makar atau olok-olok dari Allah. Bahwa makar dan olok-olok mereka justru menimpa diri mereka sendiri. Jadi bukan dari Allah, tetapi mereka, olok-olok mereka itu akan kembali kepada diri mereka sendiri. Jadi seolah-olah apa yang mereka lakukan, tipu daya yang mereka lakukan akan kembali kepada diri mereka sendiri. Innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim. Sebenarnya kami hanya mengolok-olok, lalu Allah akan membalas olok-olok mereka, hinaan mereka. Jadi Allah balas. Ayat-ayat seperti ini seperti dalam surah An-Nisa ayat 142, yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Ini karena mereka yang menipu itu kembali kepada orang munafik tersebut. Karena mereka telah membuat tipuan, Allah balas tipuan mereka. Begitu fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum dalam surah At-Taubah ayat 79, maka orang-orang munafik itu menghina mereka, Allah akan membalas penghinaan mereka itu. Begitu juga dalam surah At-Taubah ayat 67, nasullaha fanasiyahum, mereka melupakan Allah, maka Allah juga melupakan mereka. Ini di sini ayat-ayat semacam ini ada sedikit kita kita singgung karena ada sebagian dai yang mendakwahkan syubhat. Berarti nasullaha fanasiyahum, mereka melupakan Allah, Allah juga melupakan mereka, berarti Allah itu mempunyai sifat lupa. Ini ada yang semacam ini, Allah berarti membuat makar, enggak. Ini seperti lupa, sebagaimana di sini itu bisa artinya di dalam bahasa Arab, sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Munzir di dalam Lisanul Arab. Jadi selain artinya nasi itu lupa, selain itu artinya lupa juga meninggalkan. Jadi maksudnya ketika mereka melupakan Allah, Allah meninggalkan mereka. Jadi bukan harus Allah itu punya sifat lupa. Ini salah. Jadi semua yang berbau keburukan, kekurangan itu bukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana ahli. Jadi kalau tidak ada keahlian kita, oh iya benar juga. Berarti nasullah fa nasiyahum, mereka melupakan Allah lalu Allah melupakan mereka, berarti Allah itu pelupa. Enggak boleh kita menafsirkan demikian atau menerjemahkan demikian. Karena arti-arti dari kata nasya itu bisa berarti meninggalkan, bisa berarti lupa. Berarti maksudnya Allah akan tinggalkan mereka. Wallahu taala alam, demikian yang yang disebutkan oleh ahli bahasa.
Wa jazaa'us sayyi'ati sayyi'atun misluha faman afa wa aslaha wa ajruhu 'ala Allah. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya di atas tanggungan Allah. Kemudian ada ayat yang lagi mengatakan faman ya'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi. Oleh sebab itu barang siapa menyerang kamu maka seranglah ia. Tadi dalam surah Asy-Syu'ara ayat 10, adapun dalam surah Al-Baqarah ayat 194, faman ya'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi. Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu maka balaslah serangan tersebut. Perlakuan yang pertama adalah kezaliman. Sedangkan yang kedua merupakan keadilan. Jadi ayat-ayat yang semacam ini banyak di dalam Al-Qur'an. Adapun yang di atas tadi adalah wa jazaa'us sayyi'atun sayyi'ah misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Ini terhadap yang membalas, boleh membalas dengan serupa, tetapi memaafkan itu lebih baik. Adapun faman ya'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi, oleh sebab itu barang siapa menyerang kamu maka seranglah. Ya, ini adalah bentuk keadilan. Tidak ada masalahnya. Karena orang tersebut dahulu mulai, lalu kita serang juga misalnya, maka itu adalah keadilan. Tidak ada masalah. Orang berbuat buruk lalu kita balas dengan keburukan yang semisal, jangan berlebihan. Ini kalau kita kan balas itu pengen ada tambahannya. Misalnya orang itu mencaci kita, misalnya engkau adalah orang yang misalnya contoh, engkau adalah orang yang pandir misalnya. Kamu juga orang pandir, itu tidak masalah. Kamu juga orang yang pandir, orang yang ini tidak boleh. Ini berarti ada kelebihan, tidak boleh. Kalau membalas keburukan hanya sebatas keburukan itu tidak masalah. Itu namanya keadilan. Tetapi kalau kita maafkan, itu pahalanya kata Allah, wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mengenai olok-olok. Jadi mereka memperolok-olok itu yaitu dengan mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa wahyu. Itu yang mereka olok-olok. Yang mereka katakan bahwasanya itu adalah orang-orang yang beriman terhadap Muhammad adalah orang-orang yang safi, orang-orang yang sufaha, orang-orang yang picik akalnya, orang-orang yang rendahan. Tidak mungkin sama kedudukannya dengan kami, orang-orang yang terhormat, orang-orang yang memiliki kedudukan kemuliaan. Itu yang mereka maksudkan. Namun akhirnya mereka olok-olok mereka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, yang sebagaimana tadi kita sebutkan dalam surah Al-Hadid ayat 13 dan begitu juga dalam surah Al-Imran, nanti mereka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berupa azab dan siksaan. Kemudian Ibnu Jarir mengatakan Allah Maha Suci dari perbuatan makar. Yang tadi ayat-ayat yang kita sebutkan, dari tipu daya, dari kebohongan yang dilakukan dengan tujuan main-main. Sedangkan yang dilakukan oleh Allah yang dimaksudkan dengan ayat yang tadi kita sebutkan, Allah yastahzi'u, atau yang tadi wa makaru wa makarallah yang seterusnya, itu adalah atas dasar pembalasan. Itu pembalasan yang balik kepada orang yang melakukannya. Orang tersebut melakukan makar, maka kembali makar tersebut. Wallahu khairul makirin. Maksudnya bukan Allah itu yang membuat makar awalnya. Itu adalah balasan bagi orang yang membuat makar, balasan bagi orang yang membuat olok-olok, balasan bagi orang yang membuat tipu daya dan seterusnya. Akhirnya dibalas tipu dayanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibnu Jarir di sini menjelaskan, menegaskan bahwasanya Allah Maha Suci dari hal-hal, dari olok-olok, dari makar, dari tipu daya, dan dari kebohongan, dari main-main dan seterusnya. Itu Allah Maha Suci dari hal demikian. Kenapa Allah mengatakan demikian? Kata Ibnu Jarir, itu adalah balasan bagi orang yang melakukannya. Balasan. Mereka memperolok-olok, Allah balas olok-olok mereka. Mereka melakukan makar, tipu daya, Allah balas tipu daya mereka. Jadi ini jangan sampai kita ambil sepotong ayat lalu berarti Allah membuat makar juga. Ini enggak. Allah Maha Suci dari hal-hal yang demikian. Jadi tujuannya adalah pemberian secara adil. Ada keadilan di situ.
Maka perbuatan-perbuatan yang tadi disebutkan di ayat-ayat tadi yang telah disebutkan seperti wa makaru wa makarallah, Allah yastahzi'u bihim, kemudian yukhadi'un Allah wa huwa khadi'um, kemudian wa yaskharuna minhum sakhirallahu minhum, orang-orang munafik menghina mereka, Allah membalas penghinaan mereka, nasullah fanasiyahum, dan seterusnya. Itu adalah ayat-ayat untuk menegakkan keadilan, membalas tindakan-tindakan olok-olok mereka, makar mereka, tipu daya mereka, penghinaan mereka, dan seterusnya. Kemudian Ibnu Abbas dari jalur Abu Quraib, masih dari Ibnu Jarir, Allah yastahzi'u bihim, Allah akan membalas olok-olok mereka. Allah membalas olok mereka itu dengan membalas atas perbuatan mereka sebelumnya. Karena perbuatan mereka yang mereka lakukan terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, begitu juga apa yang diimani oleh para sahabat, sehingga mereka dibalas dengan hal yang demikian. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. As-Suddi meriwayatkan dari Abu Malik, dari Abu Saleh, dari Ibnu Abbas, juga dari Murrah Al-Hamdani, dari Ibnu Mas'ud, dari beberapa orang sahabat Rasulullah. Yamudduhum berarti pemberian tangguh kepada mereka. Kemudian Mujahid mengatakan apa maksud dari yamudduhum, yaitu memberikan tambahan kepada mereka. Setiap kali mereka melakukan perbuatan dosa, mereka diberi nikmat, yang pada hakikatnya nikmat itu adalah kesengsaraan buat mereka. Ini sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-An'am ayat 44 sampai 45, falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhaznahum baghtatan fa idahum mublisun faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Bayangkan, dibukakan pintu-pintu kesenangan, hatta farihu bima utu akhadnahum baghtatan faidahum mublisun, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Siksaan dengan sekonyong-konyong. Faquti adabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Wa nuqallibu afidatuhum wa absaruhum kama lam yu'minu bihi awwala marratin wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Di dalam surah Al-An'am ayat 110, dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka. Allah palingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepada Al-Quran. Ini bahaya, bagaimana Allah berikan kepada mereka tentang keimanan. Allah palingkan hati dan pandangan mereka sehingga mereka itu seperti orang yang belum pernah beriman dengan Al-Quran pada permulaannya, dan kami biarkan mereka berlimang dengan kesesatan yang sangat. Ini keadaan orang-orang munafik, yang mana di ayat sebelumnya itu sudah dijelaskan kepada mereka tentang penyakit yang ada di dalam hati mereka. Kemudian setelah itu mereka mendapatkan kebingungan dalam kesesatan mereka, tidak menemukan jalan keluar karena Allah telah mengunci hati mereka dan mencapnya, juga membutakan pandangan mereka dari petunjuk sehingga tertutup pandangan mereka. Ini yang Allah berikan kepada mereka dengan keadaan seperti itu. Mereka tidak dapat melihat petunjuk dan tidak dapat menemukan jalan keluar. Al-uzyu digunakan pada mata, sedangkan al-amah bingung pada hati. Al-amah yaitu kebutaan, sebagaimana dalam surah Al-Hajj Allah sebutkan dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-46, fa innama la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta. Jadi mata itu tidak buta.
Jadi karena sesungguh bukanlah mata itu yang buta, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tetapi yang buta adalah hati yang di dalam dada. Ini yang berbahaya. Ini kalau sudah mata hati yang buta, itu Allah akan biarkan terombang-ambing dalam kebingungan dan tidak ada jalan keluar. Amilur rajul artinya lelaki itu pergi tanpa mengetahui tujuan. Jadi ini maknanya demikian. Jadi zahabal ibluhul amha maksudnya adalah jika ontanya tidak diketahui kemana perginya. Ini maksudnya kata-kata yang demikian, kalimat-kalimat tadi disebutkan oleh tafsir ini tidak ada tujuannya. Orang-orang munafik, orang musyrik tidak ada tujuannya, sementara orang beriman ada tujuannya. Nah, jadi itu yang membedakan hati orang yang beriman dengan hati orang yang munafik yang ada penyakitnya. Orang beriman ada tujuan hatinya, tujuannya kepada Allah tentang hari akhirat, kesenangan kehidupan di akhirat tanpa melupakan dunia misalnya. Tetapi angan-angan mereka, impian mereka adalah akhirat. Sementara mereka tidak ada tujuannya, arahnya, sebagaimana tadi ibarat seorang laki-laki yang tidak tahu arah, tidak tahu tujuannya. Tapi untuk malam hari ini kita cukupkan sampai ayat 15. Alhamdulillah telah kita pelajari 3 ayat dalam surah Al-Baqarah, tambahannya di malam ini di ayat 13, 14, 15 masih mengenai orang munafik. Adapun ayat yang tersisanya 16 sampai ayat 20 itu masih mengenai orang munafik, yang tentunya Allah mengingatkan kita tentang keadaan penyakit hati ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita, jiwa kita dari hal-hal penyakit demikian. Meskipun Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak cobaan mungkin terhadap kita yang berusaha untuk menujunya, namun apabila kita berusaha untuk bangkit kembali, Allah akan mudahkan bagi kita tentunya untuk menempuh jalannya yang lurus, jalannya yang tidak ada bengkoknya, jalan yang mana telah kita bahas di dalam surah Al-Fatihah ketika menafsirkan ihdinas siratal mustaqim, yang tidak ada kebengkokan di situ, hati kita lurus menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita palingkan semua panggilan-panggilan yang akan memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ikuti panggilan yang menyeru berupa kitabullah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah kita pelajari di awal-awal dahulu. Baik, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Maka kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah.